Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai energi baru. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai energi baru, mari kita mengetahui apa itu energi baru. Energi baru merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik itu berasal dari energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Nah, berarti energi baru dihasilkan melalui teknologi baru dan belum banyak dikonsumsi secara publik. Pengelolaannya juga rata-rata masih dalam tahap pengembangan dan juga masih perlu tahap pengujian kelayakan untuk digunakan secara massal. Baik teman-teman, setelah mengetahui penjelasan mengenai energi baru, mari kita melihat apa saja jenis dari energi baru. Jenis yang pertama yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir juga adalah salah satu energi yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, mulai dari industri, penelitian, sampai bidang kesehatan. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya, tenaga nuklir ini harus diawasi dan harus ada izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Salah satu contoh dari penggunaan energi nuklir yaitu pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya, di mana prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin, di mana putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Namun, Indonesia sampai hari ini belum memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Tetapi pada tahun 2021 diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bahwa Indonesia memiliki wacana atau target pembangunan PLTN yang akan dilakukan pada tahun 2025. Tapi wacana itu masih menimbulkan pro dan kontra. Menurut teman-teman, apakah Indonesia memerlukan pembangkit listrik tenaga nuklir? Yang kedua yaitu energi hidrogen, di mana hidrogen adalah sumber energi masa depan yang sejak beberapa dekade terakhir menjadi fokus utama pengembangan energi di berbagai negara. Sebagai unsur paling sederhana dan paling melimpah di bumi, hidrogen mudah berikatan dengan unsur kimia lainnya seperti air, hidrokarbon, alkohol, dan lain sebagainya. Tidak berhenti di situ, hidrogen juga dapat terkandung dalam biomasa alami, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, berarti hidrogen sendiri berfungsi sebagai pembawa energi yang dapat digunakan untuk bahan bakar di berbagai lini produksi. Yang ketiga yaitu energi batu bara tercairkan, di mana pencairan batu bara adalah proses yang digunakan untuk mengubah batu bara sebagai bahan bakar padat menjadi pengganti bahan bakar cair seperti diesel dan bensin. Pencairan batu bara secara historis telah digunakan di negara-negara tanpa keamanan pasokan minyak mentah, seperti Jerman dan Afrika Selatan. Teknologi yang digunakan dalam pencairan batu bara sudah cukup lama dan pertama kali diimplementasikan di abad ke-19 untuk penerangan dalam ruangan. Batu bara tercairkan adalah bentuk pemanfaatan limbah batu bara. Manfaat batu bara untuk kehidupan sehari-hari lainnya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Sumber energi batu bara cair merupakan alternatif sebagai pengganti minyak bumi dengan kualitas yang hampir setara. Jenis yang selanjutnya yaitu energi batu bara tergaskan, di mana energi batu bara tergaskan merupakan sumber energi batu bara yang diproses menggunakan teknologi gasifikasi batu bara. Gasifikasi batu bara adalah sebuah proses untuk merubah batu bara padat menjadi produk campuran gas sintetis berupa gas karbon monoksida dan hidrogen.
dengan atau tanpa menggunakan pereaksi berupa udara, campuran udara atau uap air, atau campuran oksigen atau uap air. Produk gasifikasi batubara berupa campuran syngas dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya dapat digunakan langsung untuk pembangkit listrik, sebagai bahan bakar gas, untuk menghasilkan bahan bakar transportasi hidrogen, dan untuk menghasilkan berbagai bahan kimia. Dan yang paling menarik, dipakai sebagai metode untuk merecovery karbon melalui CCS atau Carbon Capture and Storage. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis energi baru. Selanjutnya, marilah kita menyimak video mengenai dampak negatif dan juga dampak positif energi nuklir. Berikut ini videonya. Kelebihan dari energi nuklir. Yang pertama itu, energi yang dihasilkan sangat padat. Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tinggi. Energi yang sangat besar diperoleh daripada bahan bakar yang sangat sedikit. Yang kedua itu, reliable. Energi nuklir sangat reliable atau tidak bergantung pada cuaca. Kemudian yang ketiga itu, tidak memerlukan lahan yang luas. Berbeda dengan pembangkit listrik lainnya yang membutuhkan lahan yang luas, tetapi pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak membutuhkan itu. Kemudian yang selanjutnya itu, emisi karbon cukup rendah. Tidak ada emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN, sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya, tidak memproduksi partikel polutan, tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam. Kemudian yang selanjutnya yaitu volume sampah tergolong kecil. Sampah dari energi nuklir relatif kecil, tetapi sampah yang dihasilkan bersifat radioaktif. Kekurangan dari PLTN. Pertama, pembuangan sampah yang relatif mahal karena memerlukan treatment khusus untuk sampah-sampah yang bersifat radioaktif. Karena yang dihasilkan oleh PLTN merupakan sampah-sampah yang bersifat radioaktif. Selanjutnya yaitu decommissioning. Tempat yang sudah tidak terpakai tidak bisa langsung ditinggalkan, di mana memerlukan proses decommissioning memerlukan waktu lama dan juga biaya yang mahal. Yang selanjutnya yaitu bahaya kecelakaan nuklir, di mana kecelakaan nuklir dapat menyebabkan partikel radioaktif menyebar secara luas di lingkungan yang kita tinggali. Baik teman-teman, berikut ini adalah manfaat dari energi hidrogen. Yang pertama yaitu bahan bakar tanpa emisi, di mana manfaat bahan bakar hidrogen yang pertama tidak menghasilkan emisi berbahaya, karena memang tidak memiliki karakteristik yang mengancam nyawa. Penggunaan senyawa ini tidak perlu memikirkan biaya terkait penanganan dan penyimpanan zat beracun. Dan yang kedua yaitu ketahanan energi, di mana penggunaan bahan bakar hidrogen merupakan suatu bentuk ketahanan energi suatu negara. Manfaatnya sebagai energi terbarukan karena memang sifatnya yang renewable dan berkesinambungan, berbeda halnya dengan energi fosil yang tidak mampu diperbarui serta kuantitasnya yang semakin lama semakin menipis. Dan yang ketiga yaitu energi hidrogen lebih efisien, di mana bahan bakar hidrogen memiliki emisi berupa air sehingga menjadikan ia lebih efisien dan tidak menghasilkan efek rumah kaca. Dengan begitu pemanasan global bisa teratasi dengan baik. Dan yang terakhir, energi hidrogen merupakan bahan bakar stabilitas tinggi, di mana sumber daya ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daya sesuai dengan permintaan. Manfaatnya yang lebih dekat dengan objek atau pengguna menjadikannya ketersediaan yang berpeluang memenuhi kebutuhan. Namun, manfaat penting yaitu stabilitas dan penghematan biaya saat pembelian dan penggunaan hidrogen fuel cell. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.